Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah dan sifat-sifatnya. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Dewi Nabila, dengan NPM 190401140143. Kedua, Ananda Yolandita, NPM 190401140119. Ketiga, Juliana Teting, 190401140142. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang perkalian. Perkalian disebut juga sebagai operasi penjumlahan berulang menggunakan bilangan yang sama. Contohnya, 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Dan 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4. Walaupun hasil akhirnya sama, namun perkalian antara 4 kali 2 dan 2 kali 4 mempunyai arti yang berbeda, yakni 4 kali 2 artinya 4 kalinya 2 dan 2 kali 4 artinya 2 kalinya 4. Selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian bilangan cacah. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. 2. Asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Yang ketiga, distributif. Contohnya, dalam kurung A ditambah B tutup kurung kali C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dalam kurung B kali C tutup kurung. Yang keempat, memiliki unsur identitas 1. Contohnya, 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kelima, semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Selanjutnya adalah penjelasan sifat komutatif. Untuk semua bilangan cacah A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Untuk bukti secara umum, dapat diambil himpunan A dan B sedemikian hingga N A sama dengan A, N B sama dengan B. Karena A kali B sama dengan B kali A, maka N A kali B sama dengan N B kali A, atau A kali B sama dengan N A kali B sama dengan N B kali A sama dengan B kali A. Sifat asosiatif. Untuk menghasilkan 3 bilangan cacah, misalnya 2, 3, 5, dapat digunakan pengelompokan yang berbeda. 2 kali 3 kali 5 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 5 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Atau 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Dengan demikian didapat dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 5 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung. Dari contoh ini nampak adanya sifat asosiatif pada perkalian. Sifat distributif. Distributif yang dimaksud di sini adalah salah satu sifat-sifat dari operasi hitungan pada bilangan cacah. Sifat distributif ini biasanya disebut juga sifat penyebaran. Contohnya, A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Pada posisi ini, operasinya adalah perkalian dan kombinasinya adalah penjumlahan. Unsur identitas 1. Teman-teman bisa melihat penjelasan yang telah saya paparkan dalam video ini. Bisa diambil kesimpulan bahwa apapun yang dikalikan 1, semisal 3 kali 1 atau 1 kali 3, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau 3.
Jadi 1 itu tidak berarti apa-apa, tapi jika dikalikan 1 itu tetap hasilnya pada bilangan itu sendiri. Semisal contoh lain, 9 dikali 1 itu sama dengan 9, tetap pada bilangan itu sendiri. Dari ilustrasi ini nampak adanya elemen identitas pada perkalian. Elemen identitas bilangan 1 adalah elemen identitas perkalian, sehingga untuk setiap bilangan cacah A berlaku 1 kali A sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Selanjutnya adalah sifat perkalian dengan bilangan 0. Pada penjelasan slide ini, bilangan apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Sebesar apapun bilangan itu, jika dikalikan 0, maka bilangan tersebut sama dengan 0. Berikutnya, perkalian bersusun cara pendek. Seperti contoh, 57 dikali 2. Untuk pengerjaannya adalah hitung terlebih dahulu angka 7 kali 2, yaitu sama dengan 14. Selanjutnya, tulis angka 4-nya saja. Sedangkan angka 1 dijumlahkan dengan hasil perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, hitung angka 5 kali 2 sama dengan 10. Jangan lupa untuk menambahkan dengan angka 1 yang disimpan tadi. Jika sudah menjadi angka terakhir, maka teman-teman bisa menuliskannya di angka depan 4. Jadi hasilnya diketahui adalah 114. Selanjutnya, perkalian bersusun cara panjang. Hitunglah hasil dari perkalian berikut ini. Ini maksudnya 45 kali 5 ya, terbalik. Untuk pengerjaannya, pastikan untuk mengalihkan angka 5 dengan satuan 5 kali 5, yaitu sama dengan 25. Langsung tulis angka 25. Selanjutnya, angka 5 dikalikan dengan puluhan 40 kali 5 sama dengan 200. Langsung tulis angka 200. Jumlahkan hasil kedua perkalian tersebut. 25 ditambah 200 sama dengan 225. Jadi hasil dari 45 kali 5 adalah 225. Selanjutnya adalah materi pembagian. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan cacah. Jika A kali B sama dengan C, maka C bagi A sama dengan B. Sifat bilangan 0 dalam pembagian. Pertama, jika A sama dengan 0, maka 0 bagi A sama dengan 0. Karena A kali 0 sama dengan 0. 2. Jika A sama dengan 0, maka A bagi 0 tidak didefinisikan karena A sama dengan 0 kali D adalah salah untuk setiap D. 3. 0 bagi 0 tidak didefinisikan karena hasilnya tidak tunggal atau semua bilangan memenuhi sebagai jawabnya. Selanjutnya, pembagian bersusun atau porogapit. Porogapit adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu dengan mengapit pembagi atau divisor dan angka yang dibagi sebagai dividen. Secara harfiah, porogapit berasal dari bahasa Jawa yaitu poro atau bagi dan gapit atau pengapit. Cara ini lebih dikenal dengan nama pembagian bersusun. Berikut adalah contoh dari pembagian bersusun. Teman-teman bisa melihatnya dengan contoh yang telah kami sediakan ini. Ini adalah latihan soal dari kelompok kami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.